Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat IDEA. Di era digital seperti sekarang ini sudah banyak hal yang dapat dilakukan dengan lebih mudah, praktis dan pastinya lebih cepat. Salah satunya pada proses pembuatan NPWP. Nah, hari ini kami akan menjelaskan kepada kalian semua mengenai apa saja yang dibutuhkan untuk membuat NPWP dan bagaimana proses pembuatan NPWP itu sendiri. Nah, untuk selanjutnya diikuti terus berikut tutorialnya. Untuk tutorialnya, sahabat bisa browsing dengan ketik irek.pajak.go.id. Lalu pilih Irek Pajak. Akan muncul tampilan seperti ini. Jika sahabat sudah mempunyai akun sebelumnya, sahabat bisa langsung login. Jika belum, sahabat harus membuat akun terlebih dahulu dengan klik daftar pada bagian ini. Kita klik. Nah, ini merupakan langkah awal dari pendaftaran akun. Untuk alamat email, masukkan alamat email sahabat yang masih aktif. Oke, kita ketikkan alamat emailnya. Lalu, masukkan kode CAPTCHA sesuai gambar. Dan klik daftar. Muncul laman sukses, kita langsung tutup saja. Nah, ini merupakan pernyataan bahwa langkah pertama dari pendaftaran akun telah berhasil. Selanjutnya, silakan cek email sahabat untuk mendapatkan link dan melanjutkan langkah kedua dari rangkaian proses pendaftaran akun. Kita cek email. Ada email masuk dari e-registration, kita klik. Untuk melanjutkan langkah pendaftaran akun, silakan klik link verifikasi yang sudah tertera di sini. Kita klik. Masuk pada langkah kedua dari pendaftaran akun. Untuk jenis WP, ada jenis WP orang pribadi dan badan. Karena kita akan membuat NPWP untuk orang pribadi, maka kita pilih jenis WP orang pribadi. Isikan nama lengkap sahabat sesuai dengan KTP. Masukkan password yang menurut sahabat mudah diingat. Ulangi password yang sudah dimasukkan sebelumnya. Dan untuk nomor HP, masukkan nomor HP sahabat yang masih aktif dan sering digunakan. Pada opsi pertanyaan, pilih pertanyaan yang menurut sahabat mudah diingat, lalu ketikkan jawabannya. Masukkan kode CAPTCHA, dan klik daftar. Pada laman sukses, kita tutup saja. Nah, ini merupakan pernyataan pada langkah kedua dari pendaftaran akun telah berhasil. Selanjutnya, silakan cek email sahabat kembali untuk mendapatkan link dan melanjutkan langkah aktivasi dari rangkaian proses pendaftaran akun. Oke, kita cek email kembali. Akan ada email masuk dari e-registration, kita klik. Untuk mengaktifkan akun sahabat, silakan klik link aktivasi yang sudah tertera di sini. Apabila link tidak ditemukan, sahabat klik untuk kembali. Nah, sahabat akan dikembalikan pada tampilan awal. Untuk alamat email dan password, sahabat masukkan alamat email dan password yang sudah didaftarkan sebelumnya. Lalu kita ketikkan alamat email sahabat yang lengkap. Oke, masukkan passwordnya. Dan ketikkan kode CAPTCHA sesuai gambar. Lalu klik login.
Oke sahabat, kita lanjut pada proses registrasi data wajib pajak. Sahabat bisa klik pendaftaran NPWP. Tahap pertama adalah kategori. Pada kategori wajib pajak terdapat 4 opsi pilihan. Yang pertama adalah orang pribadi, yang kedua wanita yang telah hidup berpisah berdasarkan keputusan hakim, yang ketiga istri dengan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan, yang keempat istri memilih menjalankan hak dan kewajiban perpajakan terpisah. Karena kita akan membuat NPWP untuk orang pribadi, maka kita pilih orang pribadi. Untuk status pusat cabang, kita pilih pusat. Untuk kewarganegaraan, kita pilih WNI Warga Negara Indonesia. Dan validasi WNI, sahabat bisa masukkan nomor KTP sahabat. Lalu, masukkan nomor KK sesuai dengan kartu keluarga sahabat, dan pastikan data yang diisi sudah benar dan lengkap. Ketikkan captcha sesuai gambar. Dan sahabat bisa klik cek. Nah, ini merupakan pernyataan bahwa validasi NIK telah sukses. Sahabat bisa lanjut pada tahap berikutnya. Tahap kedua adalah identitas. Identitas wajib pajak sudah terekam otomatis berdasarkan informasi dari Disduk Capil atau Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Apabila sahabat memiliki gelar depan dan gelar belakang, sahabat bisa isi, dan apabila tidak, sahabat bisa kosongkan saja. Lanjut pada pengisian nomor telepon. Nomor telepon ini bisa diisi dengan nomor telepon yang lain atau sama dengan nomor handphone. Untuk fax, bisa diisi jika sahabat ada, jika tidak, bisa langsung next saja. Oke, kita klik next. Tahap ketiga adalah penghasilan. Terdapat 4 opsi pilihan sumber penghasilan. Yang pertama, pekerjaan dalam hubungan kerja. Yang kedua, kegiatan usaha. Yang ketiga, pekerjaan bebas. Dan yang keempat, lainnya. Kita contohkan, apabila sumber penghasilan kita berasal dari pekerjaan dalam hubungan kerja, maka sahabat bisa checklist pada kolom pekerjaan dalam hubungan kerja. Untuk lapangan usaha, bisa diklik. Kita contohkan apabila kita sebagai pegawai swasta. Kita pilih pegawai swasta. Nah, untuk kegiatan usaha, pekerjaan bebas, dan lainnya tidak perlu diisi, dikosongkan saja, lanjut next. Untuk alamat domisili. Alamat domisili ini diisi sesuai dengan alamat tempat tinggal sahabat saat ini. Sahabat bisa isikan nama jalannya, untuk blok dan nomor bisa diisi apabila ada, dan ketikkan nomor RT dan RW. Untuk kode wilayah, ketik nama kelurahan atau desa sahabat. Lalu ketik nama kecamatannya. Dan klik cari. Nah, ini sudah muncul data yang sudah sahabat cari. Di sini tertera juga untuk nama kota atau kabupaten, provinsi, kode pos, ID wilayah. Oke, kita bisa langsung klik pilih. Nah, apabila data sudah terisi, sahabat bisa langsung klik next. Lanjut pada alamat KTP. Apabila alamat KTP sahabat berbeda dengan alamat domisili, sahabat bisa isi data yang sudah tersedia di sini berdasarkan alamat KTP sahabat. Dan apabila alamat KTP sahabat sama dengan alamat domisili, sahabat bisa langsung checklist pada kolom ini, yaitu sama dengan alamat tempat tinggal menurut keadaan yang sebenarnya. Data ini sudah terekam otomatis berdasarkan alamat domisili yang sudah diinput sebelumnya.
Sahabat tinggal masukkan nomor telepon dan nomor handphone. Oke, jika ada nomor fax bisa diisi, jika tidak, bisa dikosongkan saja. Kita klik next. Untuk alamat tempat usaha. Alamat usaha ini bisa diisi apabila sahabat mempunyai penghasilan berasal dari kegiatan usaha, pekerjaan bebas, atau pekerjaan lainnya. Karena kita di sini sebagai pekerja dalam hubungan kerja atau sebagai pegawai, maka alamat tempat usaha ini tidak bisa diisi dan sahabat bisa langsung klik next. Untuk info tambahan, terdapat 5 opsi pilihan kisaran penghasilan per bulan. Sahabat bisa pilih berdasarkan kisaran penghasilan per bulan sahabat. Kita contohkan apabila penghasilan kita kurang dari 4.500.000. Oke, kita klik next. Pada tahap persyaratan, dinyatakan bahwa saudara adalah wajib pajak orang pribadi berstatus pusat yang tidak melakukan usaha atau pekerjaan bebas dengan kategori NIK telah tervalidasi dan tidak ada syarat yang perlu dilampirkan. Jadi sahabat tidak perlu melampirkan soft copy KTP lagi. Oke, bisa kita langsung klik next. Lanjut pada tahap pernyataan. Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya, termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas adalah ada kolom benar dan lengkap. Jadi, pastikan terlebih dahulu data-data yang sudah diisi sebelumnya sudah benar dan lengkap, dan sahabat bisa langsung checklist pada kolom benar dan lengkap. Dan dengan terbitnya NPWP, ada 2 opsi pilihan. Yang pertama, akan melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Yang kedua, belum akan melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dengan alasan belum terpenuhi syarat objektif sebagai wajib pajak. Karena kita sebagai wajib pajak akan melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka kita pilih opsi yang pertama dan bisa langsung klik next. Lanjut pada tahap terakhir adalah PP23. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018, wajib pajak orang pribadi yang memperoleh penghasilan dari kegiatan usaha serta wajib pajak badan yang berbentuk perseroan terbatas, persekutuan komanditer, firma, dan koperasi yang memenuhi kriteria tertentu berhak untuk dikenakan pajak penghasilan final dengan tarif sebesar 0,5% dari jumlah penghasilan bruto. Setelah sahabat membaca dan memahami, sahabat bisa memilih yang pertama, dikenai pajak penghasilan sesuai ketentuan dalam peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 sebesar 0,5% dan dikenai pajak penghasilan sesuai Undang-Undang Pajak Penghasilan. Karena kita tidak memiliki usaha, maka kita pilih opsi yang kedua, yaitu dikenai pajak penghasilan sesuai Undang-Undang Pajak Penghasilan. Nah, jadi sahabat, kita sudah dikenakan kewajiban perpajakan terhitung mulai tahun berjalan atau tahun dibuatnya NPWP. Lalu kita klik simpan. Akan muncul konfirmasi apakah Anda yakin simpan rekam formulir. Jika sahabat yakin, sahabat klik iya. Masuk pada dashboard status pendaftaran NPWP. Nah, status di sini dinyatakan lengkap. Apabila sahabat statusnya tidak lengkap, akan tertera juga alasan mengapa status tidak lengkap. Dan sebelum mengirim permohonan, sahabat harus minta token terlebih dahulu dengan klik minta token. Oke, masukkan kode CAPTCHA sesuai gambar. Dan klik submit. Telah sukses dan berhasil terkirim ke email sahabat. Kita tutup, lalu kita cek email kembali. Ada email masuk dari e-registration, kita klik.
Nah, di sini tertera nomor token yang sudah diminta sebelumnya. Sahabat bisa copy nomor tokennya dan kembali pada dashboard pendaftaran wajib pajak. Lalu, klik kirim permohonan. Nah, di sini terdapat surat pernyataan memperoleh informasi perpajakan yang menyatakan telah memperoleh informasi yang jelas dari Direktorat Jenderal Pajak bahwa wajib pajak memiliki kewajiban untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perpajakan, dan telah menerima penjelasan bahwa wajib pajak yang terdaftar mempunyai hak untuk memperoleh layanan informasi perpajakan, seperti sosialisasi, edukasi, konsultasi, kelas pajak maupun bentuk penyuluhan lainnya secara gratis dan memperoleh sarana edukasi seperti buku, booklet, leaflet, starter kit NPWP, atau sarana edukasi dalam bentuk lainnya yang disediakan DJP untuk membantu wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakan. Nah, apabila sahabat sudah memperoleh informasi keduanya, sahabat bisa langsung checklist. Pada isi token, sahabat salin token yang sudah dikopi sebelumnya dan klik kirim. Nah, muncul notifikasi yang menyatakan bahwa sahabat telah terdaftar sebagai wajib pajak di Direktorat Jenderal Pajak dan juga sudah menerima nomor pokok wajib pajaknya yang disetujui oleh KPP terdaftar sahabat, dan informasi ini bisa dikirimkan via email sesuai dengan alamat email yang terdaftar di aplikasi ini. Jika sahabat bersedia untuk mengikuti survei, sahabat bisa klik ikut survei, dan apabila tidak, sahabat bisa lewatkan saja. Ada email masuk dari e-registration yang menyatakan bahwa pendaftaran e-registrasi pajak diterima. Nah, di sini sudah terlampir soft copy kartu NPWP sahabat dan tertera juga untuk nomor pokok wajib pajaknya. Kartu NPWP ini sudah bisa digunakan saat ini ya sahabat, dan untuk penerimaan kartu NPWP-nya, sahabat mohon bersabar karena akan dikirim kurang lebih 15 hari ke alamat domisili sahabat. Dan apabila NPWP belum diterima, sahabat bisa langsung datang ke KPP terdekat atau yang tertera di dashboard pendaftaran untuk proses pencetakan NPWP. Nah, sahabat IDEA, itulah proses pembuatan NPWP berikut dengan persyaratannya. Benar kan? Lebih mudah dan lebih praktis? Nah, semoga tutorial ini bermanfaat untuk kalian semua. Nah, saya ingatkan lagi, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Sampai jumpa.